Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaib Ramadan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori Arab. Teori ini didukung oleh Crawford, Kaiser, Neyman, De Hollander, J.C. Van Lower, Thomas W. Arnold, Al-Atlas, Hamka, Dejajaningrat, Mukti Ali, dan tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naqib Al-Atlas. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Teori ini mendapat perhatian dan pembenaran dalam seminar-seminar sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia pada tahun 1963. Sejarah Islam di Minangkabau pada tahun 1969, Sejarah Islam Riau 1975, sejarah masuknya Islam ke Kalimantan pada tahun 1976, dan dibicarakan pula pada seminar pendahuluan sejarah Islam di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab, dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab hingga pada abad pertama Hijriah. Teori menyatakan bahwa Barus adalah daerah pertama yang disinggahi pedagang-pedagang Muslim Arab. Ini dibuktikan oleh penemuan arkeolog akan sumber-sumber epigrafi yang berbentuk batu nisan. Dari sekian banyak batu nisan, hanya 38 buah yang mempunyai tulisan, 36 buah tersebar di Kompleks Makam Ibrahim, Kompleks Makam Ambar, Kompleks Makam Makdum, Kompleks Makam Mahligai, dan Makam Papan Tinggi, sedangkan 2 lagi ada di Museum Medan. Selanjutnya, teori kedua yakni teori Gujurat. Para sarjana dari Belanda memegang teori bahwa asal-muasal Islam di Nusantara adalah anak benua India, Gujurat, dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Potnapel. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snock Horgrens. Menurutnya, ulama-ulama Gujuratlah penyebar Islam pertama di Nusantara. Baru kemudian disusul orang-orang Arab. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit daerah mana yang pertama kali didatangi Islam, tapi menurutnya pada abad ke-12 adalah periode paling mungkin permulaan penyebaran Islam di Nusantara. Alasan Snock menyebut teori ini adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang India dan Indonesia telah lama terjalin. Yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan hubungan antara Sumatera dan Gujurat. Selanjutnya yang ketiga yakni teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukannya pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat. Pada abad ke-11, bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa yang dapat dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. Kata-kata yang berakhiran huruf ta pada kata marbutah ketika berhenti dibaca ha. Kemudian Nurkolis ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak langsung dari Arab, tapi dari Persia. Salah seorang tokoh teori ini adalah P.A. Hussein Dejajaningrat. Teori ini menitikberatkan tinjauannya kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Islam. Indonesia memiliki kesamaan dengan India atau Gujurat di antaranya. Yang pertama adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura yang dikenal
sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Muthalib. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Janar dengan ajaran Sufi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi selanjutnya yaitu D. Teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi oleh mereka adalah daerah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, tapi tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia, serta perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Selanjutnya yaitu materi E, teori Turki. Teori Turki ini diajukan oleh seorang yang bernama Martin van Bruinesan. Nah, menurutnya selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi atau bisa disebut Turki. Alasan yang diajukan adalah banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh sangat luas. Adapun tradisi yang dibawa oleh mereka yaitu tradisi Barzanji yang populer di Indonesia. Pada hakikatnya teori ini tentang masuknya Islam ke Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan. Mungkin itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi perkembangan Islam di Indonesia. Menurut Prof. Haidar bahwa masuknya Islam ke berbagai daerah di Indonesia tidak ada dalam waktu yang bersamaan. Namun para sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah daerah pertama yang datangi Islam, kemudian berlanjut ke Tanah Jawa. Hal ini dikarenakan situasi politik Tanah Jawa yaitu melemahkan kerajaan Majapahit dan menyebabkan bupati-bupati daerah pesisir memeluk Islam. Seiring waktu, Islam menjadi kekuatan baru dalam proses perkembangan masyarakat Jawa. Modus ekonomi atau perdagangan membawa perkembangan Islam ke belahan timur Indonesia, seperti Maluku pada abad ke-14 Masehi. Abad ke-14 dan berkembang pesat pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Dari Aceh, Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa, yaitu Jepara, Tuban, Gresik, pada abad ke-14. Kemudian berlanjut ke daerah Ternate dan Tidore pada abad ke-15. Masuk dan berkembangnya Islam di Makassar terjadi di awal abad ke-16, yaitu pada tahun 1605 sampai dengan 1666 dan 69. Proses Islamisasi yang dilakukan para da'i melahirkan kerajaan-kerajaan Islam. Menurut Prof. Haidar, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik. Kerajaan-kerajaan Islam sebagai kekuatan politik di satu sisi dan semangat dakwah pada mubalik sangat mempengaruhi proses Islamisasi Indonesia. Perkembangan Islam secara struktural atau pada level birokrasi diawali dengan masuk Islamnya para raja-raja yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Perpindahan agama para penguasa ini memfasilitasi percepatan perkembangan Islam secara kuantitatif, bahkan dengan masuknya Islam dalam kelompok bangsawan dan raja. Pembahasan selanjutnya itu peranan pendidikan Islam dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia yang pada mulanya dilaksanakan secara informal yang pelaksanaannya menitik beratkan kepada terjadinya hubungan dan kontak-kontak pribadi antara mubalik dan masyarakat sekitar. Pada waktu terjadinya hubungan antar pemberi dan penerima,
terjadilah proses pendidikan. Kemudian setelah masyarakat muslim terbentuk, pendidikan Islam semakin intensif dilaksanakan di masjid-masjid atau langgar dalam bentuk pendidikan non formal. Seterusnya semakin intensif lagi pelaksanaannya setelah terbentuk lembaga-lembaga pendidikan formal. Sumbangan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu bagi proses islamisasi dapat dilihat dari produk output lembaga-lembaga tersebut menghasilkan manusia-manusia terdidik menjadi ulama-ulama atau kiai-kiai muda yang mudah kiprah mereka di tengah-tengah masyarakat melaksanakan islamisasi, baik lewat jalur pendidikan maupun dakwah Islamiyah. Baik, cukup sekian hasil pembacaan PPT saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.